Sidang perdana yang mengundang tanda tanya. Jakarta, 23 Oktober. Sidang pertama Amar Zoni digelar dengan sorotan publik yang luar biasa. Sorotan ini bukan tanpa sebab, karena di balik sidang tersebut tersimpan banyak kejanggalan yang belum terjawab. Salah satu pernyataan yang menjadi perhatian adalah surat tulisan tangan Amar yang sempat viral. Dalam surat tersebut, ia menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku utama, melainkan korban dari seseorang yang ia percayai. Kalimat itu berbunyi, "Saya bukan bandar, saya korban dari permainan orang yang saya percayai." Surat itu kini menjadi simbol keputusasaan sekaligus perlawanan dari balik jeruji. Namun, sidang belum menyentuh akar dari dugaan keterlibatannya, karena munculnya elemen baru yang justru menambah kerumitan. Sebuah rekaman suara misterius diduga akan menjadi bukti tambahan di sidang berikutnya. Yang membuat semuanya semakin rumit adalah kemunculan isu bahwa rekaman itu mungkin bukan berasal dari Amar, melainkan hasil manipulasi pihak tertentu. Rekaman suara yang menyulut spekulasi. Beberapa hari menjelang sidang kedua, muncul sebuah rekaman yang menggemparkan. Rekaman ini berdurasi hampir 3 menit dan memuat suara seorang pria yang disebut-sebut mirip dengan Amar Zoni. Di dalamnya, terdengar percakapan dengan seseorang yang disebut berinisial A, sosok misterius yang disebut sebagai penghubung jaringan terlarang. Namun, bagian paling mengejutkan adalah ketika suara dalam rekaman itu menyebut nama salah satu petugas lapas. Hal ini sontak menimbulkan kehebohan. Apakah benar itu suara Amar atau justru sebuah upaya rekayasa untuk menambah beban hukum terhadapnya? Media hiburan ramai-ramai menyoroti isu ini, sementara tim kuasa hukum Amar buru-buru membantah keterlibatan kliennya. Mereka menyebut bahwa penyebaran rekaman itu adalah bagian dari upaya pembunuhan karakter secara sistematis. Di tengah simpang siur ini, publik semakin terpecah dalam menilai apakah ini bukti sahih atau jebakan terencana. Legalitas yang dipertanyakan. Sumber rekaman ini menambah kontroversi. Berdasarkan penelusuran internal dari kalangan media, rekaman tersebut tidak diambil dari ponsel Amar, melainkan dari perangkat seseorang di luar lembaga pemasyarakatan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar dalam dunia hukum. Apakah rekaman yang tidak berasal dari barang bukti resmi dapat dijadikan dasar di ruang persidangan? Beberapa pakar hukum menyuarakan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran prosedur, terlebih jika rekaman itu diperoleh tanpa izin atau manipulatif. Di sisi lain, beberapa pihak menganggap bahwa asal rekaman bukan persoalan utama selama kontennya dianggap valid. Polemik ini memperlihatkan betapa kaburnya batas antara alat bukti dan narasi yang dibangun oleh pihak-pihak berkepentingan. Masyarakat diminta untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum rekaman ini diperiksa secara forensik dan legal formal. Siapakah sosok A? Salah satu misteri besar dari kasus ini adalah identitas A, sosok yang disebut dalam rekaman dan diduga menjadi penghubung dari jaringan yang selama ini belum terungkap. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa A memiliki keterkaitan lama dengan Amar Zoni, bahkan pernah berada dalam lingkaran pergaulannya ketika aktif di dunia hiburan. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyidik mengenai status atau keberadaan orang berinisial tersebut. Ini membuka ruang spekulasi di masyarakat. Apakah A adalah mantan rekan kerja, ataukah seseorang yang memang sengaja menyusup untuk menjatuhkan Amar? Pengungkapan sosok A sangat krusial karena dapat menjawab apakah rekaman ini berisi konspirasi atau percakapan nyata. Dan selama sosok ini belum muncul ke publik, maka asumsi akan terus berkembang liar. Rekaman atau salinan? Yang membuat kasus ini makin pelik adalah kemiripan isi rekaman dengan surat yang pernah dikirimkan Amar ke seorang ustadz ternama. Surat itu berisi kalimat menyentuh, termasuk ungkapan seperti, "Aku dijebak, semua ini bukan milikku, aku cuma korban dari orang yang aku kira saudara." Kalimat itu juga muncul dalam rekaman. Netizen pun mulai berspekulasi, apakah rekaman itu memang suara asli Amar, ataukah seseorang hanya menyalin isi surat tersebut agar terdengar autentik. Kejanggalan ini menjadi bahan diskusi panas di media sosial. Pihak kejaksaan justru menilai kemiripan itu memperkuat keaslian rekaman. Namun tim kuasa hukum berpendapat sebaliknya. Ini bukti bahwa ada pihak yang sengaja meniru narasi Amar untuk menjatuhkannya. Posisi pengacara dan reaksi hukum.
Menanggapi isu rekaman, tim pengacara Amar mengambil sikap tegas. Dalam konferensi pers singkat, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengkonfirmasi rekaman tersebut dan menyebut bahwa apapun yang beredar di luar jalur resmi hukum harus dianggap tidak sah. Sebaliknya, dari pihak penegak hukum muncul pernyataan singkat namun penuh tekanan. Nanti dibuktikan di sidang. Kalimat itu menandakan bahwa mereka percaya diri atas kekuatan alat bukti tersebut. Dalam dunia hukum, rekaman suara bisa menjadi bukti penting jika bisa dibuktikan keasliannya secara teknis dan legal. Namun dalam kasus ini, banyak celah yang belum terjawab, mulai dari proses perolehan hingga kejelasan konteks. Perbedaan pendapat antara dua kubu membuat masyarakat kembali terjebak dalam ruang abu-abu, menunggu hasil final dari ruang persidangan. Drama media dan opini publik yang terpecah. Seiring makin luasnya perbincangan mengenai rekaman misterius ini, publik terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi, ada mereka yang meyakini bahwa Amar hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Mereka menganggap seluruh kasus ini penuh kejanggalan, dari proses penangkapan hingga munculnya barang bukti yang terkesan dadakan. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai Amar harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya, terlepas dari narasi yang beredar. Media sosial pun menjadi arena perang opini. Tagar, video reaksi, dan teori konspirasi tersebar tanpa kendali. Celakanya, sebagian besar pendapat dibentuk tanpa dasar fakta yang valid. Di tengah euforia digital, kita kerap melupakan prinsip dasar hukum, asas praduga tak bersalah. Hal inilah yang membuat kasus Amar Zoni tak hanya menjadi perkara pengadilan, tetapi juga eksperimen sosial tentang bagaimana opini bisa menggantikan realita. Ustadz dan surat harapan dari balik jeruji. Satu momen yang mengundang simpati publik adalah saat Ustadz dari Sulaiman, sosok yang disebut dalam surat Amar, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah wawancara singkat, beliau menyampaikan bahwa surat dari Amar adalah bentuk luapan hati seorang yang sedang tertekan. Ia tidak mengomentari isu rekaman secara langsung, namun dengan tenang menegaskan bahwa dalam surat tersebut, Amar tidak menyalahkan siapapun, hanya meminta doa agar kebenaran bisa terbuka dan tidak tertutup oleh kepentingan duniawi. Pernyataan ini memberikan nuansa kemanusiaan di tengah hiruk-pikuk hukum dan media. Surat tersebut menyentuh banyak hati karena menampilkan sisi manusiawi seorang artis yang sedang berjuang bukan hanya di pengadilan, tapi juga secara batiniah. Di tengah gempuran tuduhan dan pembentukan narasi oleh pihak luar, Amar melalui surat itu seolah ingin berkata bahwa ia masih punya harapan dan keyakinan akan keadilan yang sejati. Bukti atau jebakan? Kini semua mata tertuju pada sidang kedua yang disebut-sebut akan menjadi penentu arah kasus ini. Rumor yang beredar menyebut bahwa rekaman suara akan diputar langsung di hadapan majelis hakim. Banyak pihak menahan nafas. Jika suara itu terbukti milik Amar dan diucapkan dalam konteks yang memberatkan, maka ini bisa menjadi pukulan telak. Namun sebaliknya, jika terbukti bahwa rekaman tersebut telah dimanipulasi atau diproduksi di luar prosedur sah, maka dapat berbalik menjadi alat pembelaan. Informasi dari kalangan jurnalis hukum menyebut bahwa verifikasi suara secara forensik sedang dipersiapkan, meski belum ada kepastian resmi. Situasi ini menghadirkan ketegangan yang luar biasa di ruang publik, karena sidang mendatang bukan hanya tentang fakta hukum, tetapi juga soal siapa yang bisa membuktikan integritas narasinya. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi Amar, atau justru titik nadir dari semua harapannya? Di balik sorotan, cermin dari kasus Amar. Melalui kasus ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa sebuah narasi bisa dengan cepat menggantikan fakta, apalagi jika dibungkus dalam konten yang viral. Kasus Amar Zoni telah berkembang jauh melebihi konteks hukumnya. Ini sudah menjadi tontonan sosial, pertarungan opini, dan bahkan alat politik bagi sebagian pihak. Tapi di balik semua itu, tetap ada seorang manusia yang kini sedang mempertaruhkan harga dirinya, reputasinya, dan masa depan keluarganya. Di tengah badai pemberitaan dan sorotan kamera, kita kerap lupa bahwa proses hukum adalah perjalanan panjang yang tidak bisa diputuskan oleh tagar atau asumsi. Apapun hasilnya nanti, publik perlu belajar untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi. Dan untuk Amar, perjalanan ini mungkin baru dimulai. Tapi dari balik jeruji, ia sudah menyuarakan satu hal yang paling penting. Aku dijebak dan aku hanya ingin kebenaran.